Pencitraan di media sosial menjadi sarang laba-laba bagi banyak orang. Dari 167 juta orang pengguna aktif media sosial di Indonesia, tidak sedikit yang kini melakukan pencitraan dengan media sosial dengan menampilkan yang terlihat cantik, kelihatannya sukses, atau kelihatannya bahagia, dengan harapan dia dapat perhatian, serta afirmasi, sorotan, dan banyak likes dan banyak subscribers atau followers. Banyak dari pengguna media sosial mulai terjebak dalam perlombaan untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Lantas, apa bahaya dari fenomena tersebut atau itu biasa saja? Apakah pernah nggak Daniel punya pengalaman pencitraan atau tergoda untuk membangun seperti itu dalam perjalanan Daniel? Ya, saya udah 20 tahun di dunia entertainment, jadi saya sebenarnya bermula berkarya di dunia entertainment itu dari tahun 2003, di mana belum ada sosial media, sampai akhirnya sosial media sebesar ini sekarang. Memang gak bisa disalahkan kalau misalnya kita berusaha memberi pencitraan yang baik di sosial media. Tidak bisa disalahkan, because sekarang ini udah menjadi sebuah norm. Semua orang ngelakuin hal tersebut. Tapi yang membahayakan adalah ketika pencitraan itu menjadi Tuhan kita. Yang terjadi sama saya dulu waktu tahun 2012, di mana itu I'm on top of my game. Saya baru aja selesai dari MTV, habis itu saya dipercayakan menjadi host di Indonesian Idol. Iklan banyak banget, punya brand yang keren banget namanya Dam I Love Indonesia. Dan saya baru menikah, saya baru punya anak. Anak saya masih umur belum nyampe 1 tahun saat itu, baru lahir malahan tahun 2012. Kenapa saya benar-benar menikmati banget the top of my career? Karena memang ketika mempunyai pencitraan yang baik, orang-orang pada suka sama saya, ngeliat sama saya menjadi terkenal, itu rasanya nikmat banget emang. Seperti yang tadi saya bilang, saya punya power. Sebelumnya saya dibully waktu di high school, tapi sekarang semua yang bully pengen temenan sama saya. Dan habis itu orang-orang yang tadinya tidak pernah mendengarkan saya jujur tidak punya teman terlalu banyak, akhirnya banyak orang-orang yang pengen berteman sama saya. So many things yang saya dapatkan. Orang-orang pengen foto sama saya. Contoh deh, saya kebetulan dapat economy class di sebuah flight, dan habis itu pilotnya pengen foto sama saya, jadi saya ditaruh di business class. The best deal of all. That's pretty good. Ketika ada restoran lagi viral, saya lagi ngantri. Well, viral tuh karena semua orang pada banyak yang ngomongin. Saya lagi ngantri di restoran tersebut, tiba-tiba security-nya atau yang punya restoran ngeliat, wah, PJ Daniel, ayo masuk, ngapain ngantri? You know, you get this privilege, mendapat sebuah ya kenikmatan sebagai VIP banget gitu. Nah, itu kan yang kita kejar sebenarnya dari pencitraan. Nggak dibayar pun nggak apa-apa. Yang penting saya bisa terkenal, saya bisa viral, dan saya mendapat kuasa, saya mendapat pengaruh. Tapi di tahun 2012, ketika saya kehilangan suara saya, karena I abuse my vocal cord, saya benar-benar menggunakan pita suara saya dengan sangat tidak bertanggung jawab banget, dan saat itu pun juga saya ya belum terlalu mengikuti Yesus banget. Yang terjadi adalah saya kehilangan identitas saya. Siapa saya tanpa aset terbaik? You know, siapa saya tanpa suara? Siapa saya kalau bukan seorang presenter terkenal? Siapa saya kalau saya tidak mempunyai power dan pengaruh atau influence ini lagi? Jadi di situ saya benar-benar mengalami yang namanya breakdown, tapi pada saat yang bersamaan saya mengalami spiritual awakening. Saya mengalami mukjizat penyembuhan, dan ketika saya mendapatkan penyembuhan, terus ketika saya ngomong mukjizat penyembuhan, penyembuhannya ternyata bukan secara fisik, bukan suara saya yang baik, tapi mukjizat penyembuhan dari secara spirit. Saya tiba-tiba mendapatkan damai yang dunia ini tidak bisa ngasih. Damai yang hanya Tuhan Yesus bisa berikan. Di situ saya merasakan banget kedamaian yang benar-benar luar biasa banget, walaupun secara fisik saya belum sembuh, tapi saya sudah sembuh secara spirit. Nah, dari situ lama-lama kesembuhan fisik itu
mengikuti, dan saya mendapatkan sebuah identitas baru, pencitraan baru, bukan lagi sebagai presenter terkenal, tapi sebagai anak Tuhan Yesus yang sangat dicintai, yang sangat dikasihi. Walaupun saya udah berdosa banyak banget, tapi Tuhan tetap setia untuk menyayangi dan mengasihi saya. Dan di situ identitas saya sebenarnya, dan mulai hari itu saya bukan tiba-tiba langsung jadi pencitraannya anak Tuhan, tapi saya tetap melakukan apa yang what I do best, apa yang saya lakukan terbaik setiap harinya, yaitu menjadi seorang komunikator, tapi hati saya sudah berubah. Karena yang saya komunikasikan kali ini bukan untuk mengglorifikasi diri saya atau pencitraan supaya saya semakin luar biasa hebat, tapi saya mau justru memberikan glorifikasi kepada Tuhan. Pencitraannya saya refleksikan sekarang kepada Tuhan Yesus. Kayak gitu sih. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dunia akan banyak sekali tawarkan kepalsuan dan kesempatan untuk mendapat kesenangan yang semu. Tetapi kita harus menjadi anak Tuhan apa adanya, yang menjadi berkat buat komunitas kita karena kita tulus dan bisa dipercaya. Dan sebagai orang tua, kita harus all out untuk jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, menjadi sumber yang aktif, yang menyalurkan hal-hal yang indah dan mulia menurut firman Tuhan ke dalam kehidupan anak-anak dan keluarga kita.